itu cek. Kamu boleh isi angka berapa saja, asal dengan satu syarat. Jauhi anak saya dan segera tinggalkan kota ini. Aku hanya meminta hakku. Apa? Hak kamu? Enak saja mengaku hak kamu. Ini hak saya. Kamu telah merampas hak saya, hak keluarga saya. Keluarga saya sudah hancur, berantakan. Istri saya pergi entah kemana. Ini semua gara-gara kamu. Bapak nggak sadar? Keluarga Bapak itu udah diambang kehancuran, Pak. Bapak tahu di mana Bu Lastri? Sekarang dia ada di rumah sakit. Sementara Yoyo, anak Bapak, kita satu pun nggak ada yang tahu di mana dia. Tapi ternyata Bapak tidak pernah mau berubah. Niat saya tulus, Pak. Saya cuma mau membantu. Sekarang kamu harus ikuti perintah Mama. Kita harus jalankan rencana kita yang kedua. Rencana yang kedua? Apaan tuh, Mah? Untuk menghindari kecurigaan Papa, kita harus sambut Yoyo dengan baik. Tapi di belakang Papa, kita harus siksa dia supaya dia tidak betah tinggal di rumah kita ini. Cobain deh makanannya. Pasti rasanya enak. Nanti aja deh makannya kan. Kita belum baca doa. Terus kan kita harus nunggu papa sama mamanya Nana. Sedikit aja, Om. Cobain dong ayam gorengnya. Om Yoyo pasti lapar. Ya deh dikit aja. Jangan suruh makan itu. Siapa yang suruh kamu makan? Hah? Manusia keparat. Kamu sudah merusak rencana saya. Kurang ajar. Kok ya disiram. Apa? Pakai protes segala lagi. Nih, aku tambahin juga nih. Nih. Mama Siska, Kak Sisil, jangan siram Om Yoyo dong. Diam kamu. Sekarang Yoyo adalah urusan Mama. Heh, saya akan buat hidup kamu seperti di neraka karena kamu sudah berani tinggal di rumah ini. Rasakan kamu. Heh, tolong. Kamu tahu ini benda apa? Gunting. Bagus kalau kamu tahu. Benda ini akan saya gunakan untuk memotong tangan kamu. Tangan Yoyo mau dipotong. Ya, jari-jari kamu akan saya potong. Satu kesalahan, satu jari yang akan hilang. Mama Siska, jangan sakitin Om Yoyo. Diam kamu! Atau kamu juga mau jari-jari kamu Mama potong seperti Yoyo? Belain dia terus, belain! Nana bukannya ngebelain Om Yoyo, tapi Om Yoyo nggak salah apa-apa. Mama jangan galak-galak dong sama Om Yoyo. Kamu bisa diam gak sih? Atau mulut kamu Mama cekokin pakai cabai rawit? Hah? Heh, tolong! Sekarang kamu udah tahu apa hukuman yang akan kamu dapatkan kalau kamu berani mencampuri urusan saya. Apalagi kalau kamu berani ngadu sama papanya Nana. Bukan cuma jari kamu aja yang melayang, tapi nyawa kamu juga akan melayang. Ayo, Sil. Hah? Ya. Om Yoyo jangan sedih ya. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si
Viola belum pulang. Aku harus gerak cepat supaya semua beres hari ini. Jaja! Jaja! Waris, hey, di mana sih si Jaja? Bang Jaja nggak adanya, katanya lagi keluar dulu sebentar. Kemana sih dia? Hah? Dasar si botak. Ya udah deh, kamu aja yang kerjain ini. Masukkan baju-baju Viola ke dalam koper ini ya. Apa enggak? Udah deh, need to feel Praten. Nggak usah banyak ngomong. Ikuti perintah saya. Saya yang berkuasa di rumah ini, bukan Viola. Iya, iyanya. Viola itu cuma anak, jadi dia harus ikuti perintah saya. Ngomong Iyanya. aja. Iya. Oh, jadi mentang-mentang Vio cuma anak, jadi Mami punya hak untuk merampas hak Vio, gitu? Vio? Terserah Mami mau ngapain. Masukin aja semua barang-barang Vio. Tapi kalau begini cara Mami, jangan harap Vio mau ikut Mami. Vio! 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 Halo? Kantor pengacara Hendrawan? Saya dengan Ibu Like Sasmita kliennya. Bagaimana? Tolong sampaikan sama beliau, ada hal yang penting yang harus beliau kerjakan. Segera, ya? Baik. Ya, ya. Oke, Lastri. Kamu mau mengajak saya berperang? Akan saya layani. Kamu kira kamu bisa mencuri anak saya? Hah? Kamu lihat apa yang akan saya lakukan. Bu, tolong bawa saya pergi dari sini. Saya mau ikut Ibu. Saya udah gak sanggup ngadepin sikap Mami saya yang diktator. Kamu ndak boleh bicara begitu tentang ibu kamu. Itu ndak baik, nah. Tapi Mami itu beda sama Ibu. Mami itu wanita egois. Dia selalu maksa saya untuk ikut semua kemauan dia. Saya nggak bisa, Bu. Kamu salah. Setiap orang tua itu punya cara berbeda untuk menunjukkan cinta dan kasih sayangnya. Enggak, Bu. Mami saya nggak sayang sama saya. Dia nggak bisa mengasihi saya, menghargai saya sebagai seorang anak. Kalau dia sayang, dia bukan melarang saya berhubungan sama Yoyo. Dia nggak akan maksa saya untuk ikut semua kemauan dia, apalagi cuma karena gengsi. Istighfar, nah. Kamu tahu apa yang harus dikorbankan seorang ibu saat dia melahirkan? Nyawa. Hanya seorang ibu yang rela menukarkan nyawanya demi kelahiran seorang anak di dunia ini. Perempuan itu, Pak, yang mau mencuri anak saya. Mami, apa-apaan ini? Tolong, Ibu, tanda tangan surat ini. Surat apa? Surat pernyataan. Pernyataan apa? Ibu dilarang menghasut dan mendekati Viola lagi. Atau kami akan menuntut Ibu ke pengadilan. Beginilah nasib orang miskin. Ya Allah, semoga Engkau mau memaafkan
dan membuka pintu hati mereka, ya Allah. Aduh. Mau ngapain kamu bukain gerbang? Ayo kan mau bukain pintu buat papanya Nana. Habis kata Nana, Kak Satpamnya kan udah nggak kerja lagi kan, dipecat sama Tante Siska. Diam kamu! Ini bukan urusan kamu. Jangan campuri urusan saya. Atau kamu mau jari-jari kamu hilang. Ngerti? Iya, Yoyo ngerti. Sekarang kamu masuk ke kamar dan jangan coba-coba keluar. Terus kalau Yoyo mau pipis malam-malam gimana? Yoyo kan suka kepingin pipis. Biar mampus kamu sekalian mati. Dan nggak ada yang bisa menemukan mayat kamu. Nanti kalau Ibu Yoyo mau ketemu Yoyo gimana? Yoyo nggak bisa ketemu Ibu Yoyo. Pergi kamu sana! Pergi! Tidak masuk! Ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya udah ngaji malam ini. Kita lanjutin lagi besok malam. Dan jangan lupa, setiap kalian sholat, kalian tolong doain teman kalian Yoyo, ya. Hati-hati ya. Iya Kak Lela, kita jadi sedih kalau kita ingat Yoyo. Kak Lela juga sedih kok. Kak Lela juga kangen sama Yoyo. Kak Lela, jangan sedih gitu dong. Kak Lela nggak bisa ngebayangin. Seandainya Yoyo nggak kembali lagi ke kampung kita, Le. Yoyo lagi ada di mana sekarang? Kak Lela mau kemana? Kak Lela mau ke rumah Pak Ade. Kak Lela mau minta sama Pak Ade untuk bertanggung jawab atas perginya Bude sama Yoyo. Ya, yuk kita ikut yuk. Bintang-bintang di langit. Kenapa sih kok Tante Siska kejam sekali sama Yoyo? Padahal Yoyo kan cuma mau nolongin Nana. Kata Ibu Yoyo kan, Yoyo harus bisa melindungi orang yang lemah. Bintang-bintang di langit. Katanya Yoyo nggak bisa ketemu sama Ibu lagi. Padahal Yoyo kan kangen sekali sama Ibu. Kangen sekali. Bintang-bintang di langit. Kenapa sih Yoyo harus berpisah sama Ibu? Kenapa? Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Lela, dengar ya. Kamu tidak perlu ikut campur urusan rumah tangga saya. Saya tidak ada maksud untuk ikut campur, Pak De. Saya cuma mau mengingatkan dosa hukumnya bagi seorang ayah menelantarkan anak dan istrinya. Apalagi mereka dalam keadaan yang tidak berdaya. Diam! Kamu tidak perlu menceramai saya. Saya tidak butuh nasihat dari anak kemarin sore seperti kamu. Saya bukan anak kecil lagi, Pak De. Nah, kalau kamu bukan anak kecil, mestinya kamu harus berpikir dong.
Masa saya sebagai seorang suami harus diam saja kalau istri saya punya hutang tanpa sepengetahuan saya? Dan hutangnya itu sama rentenir, lintah darat seperti Samora itu. Apa saya harus diam? Tapi Pak De tidak bisa membiarkan keadaan berlarut-larut. Bude dan Yoyo harus segera dicari, Pak De. Sekarang mereka pasti terlunta-lunta di jalanan sana. Pak De harus segera membawa mereka pulang kembali ke rumah. Kesian mereka. Tidak, saya tidak akan mencari mereka. Biarkan saja mereka pulang sendiri dengan kesadaran mereka. Bagaimana kalau mereka pulang? Apa Pak De mau memaafkan Yoyo dan Bude? Kita lihat saja nanti. Dan sekarang kalian pulang. Saya sudah muak melihat makhluk-makhluk aneh yang berdua ini. Ayo pergi, pergi. Aduh, Pak De jahat banget sih. Masa kita berdua dibilang makhluk aneh? Emang kita alien? Sembarangan kalau ngomong. Pak De, kita juga ini manusia biasa. Kalau nggak percaya, mau Tica buktiin. Biar lihat nih sekalian. Kurang ajar. Sana pergi. Sana. Aduh, ya ampun, Pak De jadi orang kejam banget sih. Ya Allah ya Tuhanku, semoga Pak De arwahnya diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Iya Pak De, sekalian juga Mance turut berduka cita buat Pak De. Kurang ajar kamu. Kamu kira saya ini sudah mampus? Hah? Ayo pergi. Pergi semua. Pergi. Loh, kok sarapannya nggak dimakan? Kalian masih ngantuk? Ya udah, kalau masih ngantuk tidur aja lagi. Kan sarapannya bisa nanti. Enggak. Yaya sama Nana nggak ngantuk kok. Orang Yaya sama Nana udah segar. Ya karena... Sayang, kamu kenapa? Sakit ya? Kamu kenapa sayang? Sini mama periksa. Oh, cuma demam sedikit, Pak. Yoyo, makanya kamu kalau ajak Nana main PlayStation jangan sampai malam. Kan Nana sakit jadinya. Enggak kok. Yaya sama Nana kan nggak pernah main PlayStation. Papa Nana kalau nggak percaya tanya aja sama Nana. Bohong, Pak. Sisil kan ngeliat. Soalnya Sisil semalam belum tidur waktu Om Yoyo sama Nana main PlayStation. Padahal Pak Sisil udah ngelarang, tapi Om Yoyonya aja nakal. Iya, Yoyo, kamu jangan takut-takut gitu. Nggak apa-apa kok kalau kamu ketahuan sama Mama main PlayStation. Mama nggak marah kok. Yang penting kamu jangan berbohong. Kamu harus jujur, karena kalau kamu berbohong nantinya kamu akan jadi kebiasaan. Ya kan, Pak? Oh, iya. Om juga ngerti kok. Kebanyakan anak laki-laki kan suka main PlayStation. Yo, kamu kan di rumah ini anak paling tua. Jadi kamu harus ngasih contoh sama mereka berdua. Ya? Pak, udah hampir jam 8 loh. Nanti Papa telat lagi ke kantor. Iya. Yaudah ya, Ma. Sendal jepit babenya kagak ada. Berarti babenya udah cabut nih. Jualan susu ke pasar. Sebutan gue nih. Assalamualaikum, Lela ya Habibi. Lela sayang. Abang datang nih, La. Belum bangun ya? Sini gue mandiin, La. Ada apaan sih Bang? Masih pagi bekor-bekor aja kayak ayam belum dikasih makan. Ya. Gini lah. Abang datang mau nanya sama Lela. Ya udah cepetan deh. Umur abang pan udah 30 lah. Bentar lagi bangkotan. Abang mau nanya nih, Lela mau pan kawin sama abang. Soalnya kasihan anak kita lah. Ntar masih pada pitil-pitil. Abangnya udah ubanan. Udah bongkok kagak setil dulu lagi. Nggak seru dong. Bang kenapa sih? Abis begadang 2 hari 2 malam ya? Waduh, lu perhatian banget sama gue. Belum jadi bini gue aja udah nanyain keadaan gue. Tapi hubungan sama begadang apaan? Ya ada dong. Abang begadangnya kan kemarin. Mimpinya sekarang. Makanya Bang, kalau masih ngantuk, mendingan pulang deh Bang, tidur lagi. Ntar kalau udah bangun baru ngoceh. Biar otak abang yang kurang rada-rada gitu, nggak tambah error. Jangan sembarangan ngomong ya, La ya.
gue nih mau ngajakin ibadah. Kawin itu ibadah, nikah. Tahu kakak lo? Mau ya? Jawab dong. Iya, Abang kok maksa sih? Pokoknya gue minta jawaban dulu. Lo mau apa enggak? Mau lepasin dong. Ayo dong. Waduh, ngapain tuh Baron pagi-pagi udah nyantronin rumah Lela? Mana? Hah? Itu. Oh iya, gue kira semut. Merinding. Pasti deh, si Lela mau diperkosa sama Baron. Kita tolongin si Baron yuk. Tince, masa tolongin Baron? Baron kalau memperkosa Lela, berarti kalau kita nolongin si Baron, kita juga ikut-ikutan memperkosa dong. Bego lo, ada juga kita ngebantuin Lela. Yaudah yuk. Jawab. Iya, lepasin dong, Bang. Jangan pegang-pegang dong, Bang. Ya udah. Lepasin dong, Bang. Lepasin. Pergi. Jangan main belakangan nih. Geli gue nih. Apaan sih nih? Apaan lo? Dasar pencong lo. Lagian Bang Baron pagi-pagi udah ngeres aja. Wadam, siapa yang ngeres? Tahu nih Bang Baron, Tince nggak suka ya kalau sesama kaum perempewi dilecehkan. Masa si Lela mau diperkosa? Tahu diri. Gua tuh mau ajak ibadah, mau ajak nikah. Aduh mau nikah, modal apa? Slayer, tato, ha? Ini robek-robek. Apa lo? Makanya kasih hadiah kek, apa kek? Apa dong? Jangan ngomong doang lo, kasih tau gue. Nih. Apa-apaan sih lo? Lo mau bisikin, mau jilat-jilat gue lo? Dikit, nggak apa-apa. Geli gue. Pelan-pelan. Iya gitu. Bener lu. Iya, pasti dijamin sukses deh. Ini kali ya. Kita kerjain. Nggak sekolah, tanah. Ngomong apa lo? Enggak. Bang Baron ganteng, semoga sukses selalu ya. Iya. Dadah. Makasih ya. Iya. Tumben tuh Wadam, baik sama gue. Ya kali ya, benar juga pak katanya. Gue pergi sekarang. Bagus. Sekarang suamiku mulai percaya sama aku. Masih ada yang harus ku selesaikan lagi sekarang. Nana! Yo! Ini mah, hukum aja mah, hukum mah ayo. Kurang ajar. Berani kamu cari gara-gara pagi-pagi ya? Kamu tuh siapa? Kamu tuh gembel anak tolol. Kamu boleh tinggal di rumah ini karena kamu udah nolong dia. Dibaikin malah ngujak kamu ya. Udah kemas kamu. Kayaknya dicubit sih. Kan sakit. Ibu ya dicubit sama Mama Siska. Mama. Siapa yang suruh kamu panggil aku Mama? Gak sudi aku ngelahirin anak tolol seperti kamu. Mama Siska, jangan sakitin Om Yoyo. Om Yoyo kan orang baik. Om Yoyo udah nolong Nana. Diam kamu! Kamu mau kupukul lagi, ha? Udah mah, pukul aja mah, pukul mah. Dia tuh sekarang udah bandel mah, udah berani ngelawan Mama. Ayo mah, pukul aja mah. Biar dia kapok. Om Yoyo, ayo lari. Ayo. Mama, Nana jangan kunci pintunya. Nanti kalau Mama Siska tahu kan bisa marah loh. Nggak apa-apa dikunci. Nanti kalau kita buka, Mama Siska marah. Nanti kita bisa dipukulin. Heh, anak bandel. Kamu pikir saya bodoh? Semua kunci yang ada di rumah ini ada dalam kekuasaan saya. Makanya kamu kalau saya lagi ngomong, kamu jangan menghindar. Karena itu akan membuat saya marah. Kalau saya marah, kamu tahu kan apa akibatnya? Aduh sakit. Aduh, Mama Siska jangan pukulin Nana. Nana sakit. Ngajar kamu, gak tahu diri. Tidak ada ngurusin kamu. Mama Siska, Nana jangan dipukul, kasihan. Kalau mau pukul aja, Yoyo. Kamu mau ngelawan sama saya? Kurang ajar kamu ya. Kamu mau jadi pahlawan? Mau ngelindungi si Nana? Sini kamu saya pukul. Kurang ajar. Aduh, Mama Siska, Yoyo sakit. Aduh.
lagi lapar. Oh, sekarang coba kalau gaya monyet lagi tidur. Itu kan gaya Om Yoyo. Om Yoyo kan kalau tidur kan suka mendengkur. Udah, Yoyo kan capek. Jangan Om Yoyo, jangan berhenti. Satu kali lagi. Gimana kalau monyet lagi marah? Pasti Om Yoyo nggak bisa. Itu kan gaya Mama Siska kalau lagi marah-marah. Dasar anak tiri, kurang ajar. Berani-beraninya dia ngatain mamaku kayak monyet. Lihat aja, aku kerjain lo. Sisil, ada apa sayang? Sisil kan lagi nyuci piring mah. Tiba-tiba pecah. Kenapa mesti kamu sih yang cuci piring? Mama kan udah suruh si Nana sama si Yoyo. Ini tanggung jawab mereka. Tapi mah, Sisil kan cuma mau ngebantuin Mama. Sisil nggak mau ngeliat Mama pusing gara-gara piring kotor kayak gini. Lagian Mbok Ina sama Bisum kan lagi pulang kampung. Nana sama Yoyo juga lagi bercanda-canda di kamar. Daripada capek nungguin mereka, ya Sisil kerjain sendiri aja. Kurang ajar. Kamu yang cuci piring, mereka malah enak-enakan bercanda. Mereka harus rasain. Rasain. Bagus ya. Anak saya cuci piring di dapur, kalian di sini enak-enakan ketawa-ketawa. Dasar pemalas. Sini kamu, ikut saya. Kamu juga. Lihat itu. Siapa yang harus cuci piring? Siapa? Tapi kan Nana sama Om Yoyo tadi kan nyuci piring. Kok numpuk lagi sih? Pasti Kak Sisil deh yang numpukin lagi. Mah, Sisil kan cuma mau ngebantuin. Kok jadi Sisil yang disalahin sih, Mah? Kurang ngajar kamu ya. Berani-beraninya memfitnah anak saya. Sama Siska kok galak ya? Apa kamu bilang? Enggak, Yoyo kan cuman bilang Mama Siska kok galak ya? Kurang ajar kamu ya. Yoyo ditampar sih. Kata Ibu Yoyo kan, kita kan nggak boleh menghukum sesama manusia. Namanya kan main hakim sendiri. Hah! Saya nggak butuh ocehan dari anak seperti kamu. Rasakan ini ya. Jangan pukulin Om Yoyo, Mama. Jangan pukulin Om Yoyo, jangan sakitin Om Yoyo. Kamu yang saya pukul ya? Jangan. Mendingan Yoyo aja deh yang dipukul. Nana lari. Nggak mau. Nana lari. Biar Yoyo aja yang dipukul. Mudah-mudahan dia belum pergi nih. Biasa gini hari, dia udah mau berangkat nih. Gue ngumpet di mari. Astagfirullahaladzim, Bang. Ya Allah. Abang nih kayak maling aja sih. Assalamualaikum dulu dong kalau ke rumah orang. Oh elah lah. Kalau gue kasih tahu, namanya bukan kejutan dong. Ngebahasa sononya surprise. Lah, abang mau ngasih sesuatu buat Lela. Mau ngasih kado. Ya udah cepetan deh, mau ke kantor nih Bang, buru-buru. Sebenarnya kita mau ngapain sih ke rumah Lela? Aduh apaan sih Bang? Itu lihat tuh. Pokoknya tentu yang paling spesial buat Lela. Lo lihat aja. Gue kagak sabar kalau lo pakai itu, pengen ngeliat. Iya deh, ini dibuka Bang. Iya buka deh. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bang, biar pahalanya nggak hilang. Pasti. Duh, susah amat sih bungkusnya. Berarti kasar juga deh mainnya.
Astagfirullah, Bang. Apaan nih? Colokan ladem sama kacamatanya. Ini yang abang bilang surprise tadi, Bang. Iya. Bang, ini udah bener-bener keterlaluan deh. Kenapa? Ini pelecehan namanya, Bang. Lela udah tersinggung nih. Abang ngasih-ngasih kayak beginian. Kok tersinggung? Emang abang pikir ini Lela cewek apaan? Hah? Abang ini keterlaluan banget sih. Emang kenapa lah? Ini pan mahal. Lo kagak tahu, gua diketawain satu mall. Mau di mall kek, mau di pasar kek. Abang tapi udah keterlaluan, tau gak sih? Abang tuh kurang ajar. Ih, Lela jijik sama abang. Lela. Lela ya Bibi. Kalau gitu sih lah, masa lu jijik sama gue? Emangnya gue tokai? Kacamata renang di Penjong, kurang ajar lo ya. Ini gara-gara otak lo nih, suruh gua ngasih-ngasih ginian. Muka gile lo. Lo liat tuh, gua ditabok. Nih, lo makan nih. Jangan lari lo ya. Pel yang bersih. Awas ya, kalau masih kotor, kamu nggak akan saya kasih makan hari ini, ngerti? Kok disiram lagi? Ya kan ngepelnya udah hampir selesai, jadi becek deh. Masih kotor, gembel? Ini resiko yang harus kamu tanggung karena kamu numpang di rumah saya. Atau kamu mau saya kembalikan lagi ke kantor polisi dan kamu di penjara? Hah? Jangan, Yoyo nggak mau di penjara, Yoyo takut. Tante Siska, kenapa sih kok benci sekali sama Yoyo? Karena kamu udah merusak rencana saya. Sekarang kamu bersihkan dan kamu jemput anak tiri yang tolol sama seperti kamu. Halo, Cak Kunto? Hah? Semuanya udah beres? Iya. Kamu laksanakan hari ini juga. Jangan sampai gagal lagi. Saya mau semuanya diurus dengan rapi, oke? Iya. Cak Kunto. Emangnya Yoyo sama Nana mau diapain lagi sih? Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Vio? Mami mau bicara. Ngomong apa lagi sih, Mi? Soal Bu Lastri? Apa Mami belum puas bikin dia menderita? Vio, hoef niet te veel praten. Jangan banyak bicara. Ik ben jouw moeder. Semua orang juga tahu kalau Mami itu ibunya Viola. Tapi buat Vio, Mami itu udah keterlaluan. Mami tuh sok arogan. Dan Vio nggak suka. Vio, Mami hanya melakukan apa yang seharusnya seorang ibu lakukan. Melindungi anak gadisnya dari semua kemungkinan yang terburuk. Untuk masa depan kamu. Satu saat nanti, kamu akan bilang semua yang Mami lakukan itu benar. Vio, kita harus segera berangkat. Ini tiket, visa, and paspor. Oke? Tapi Mi... Stop. Overmorgen, besok lusa, kita harus segera berangkat. Nggak perlu debat-debat lagi, oke? Om Yoyo, mana Mama Siska sih? Kok belum jemput kita? Telat kali datangnya. Soalnya kan jalan di Jakarta kan macet. Tapi Mama Siska tadi pesan katanya kita suruh nunggu di situ. Supaya gampang dilihat, terus gampang dicari. Yuk, tunggu situ yuk. Ya, ini dia orang yang tak cari-cari. Saya harus bisa melenyapkan mereka supaya kita ini semua dapat duit gede dari Siska.
Masih kenal saya kamu? Hah? Cak Kunto. Jangan teriak. Teriak tak tocos kamu. Ayo, Kun. Rasakan. Sebentar lagi kalian akan menghadapi siksaan demi siksaan dari si Kunto. Kalian tidak akan pernah mengganggu hidupku lagi. Aku dan anakku akan bebas selamanya. Mate, Kon. Jangan. Cak Kunto. Yoyo. Diam. Oh, gendeng aja Kon macem-macem ya. Hah? Awas Kon, macem-macem. Tak dorong ini anak. Tak dorong bener nih. Hah? Dorongan. Ayo dorongan toh. Dorongan. Om Yoyo, Nana takut tolongin Nana. Nana, jangan. Cak Kunto jangan, nanti kalau Nana jatuh kan Nana bisa meninggal. Diam kamu. Hah? Mau mati kek? Mau pingsan? Makanya kamu sekarang tahu kan siapa Cak Kunto. Gak akan pernah main-main. Hah? Maka tutup mulut kamu. Kalau gak tak mampusin kamu sekarang. Bisa, tapi janji ya Nananya jangan diapa-apain. Seneng aku. Ikat. Ikat tangannya. Ikat. Cepat. Ayo, ayo. Aku bakal kaya. Pak, Nana mana? mereka nggak tahu di mana anak kita, Pak. Kok bisa nggak tahu? Mereka kan lagi sekolah. Mama juga kan seharusnya ngejemput mereka. Hah? Mama juga nggak habis pikir, Pak. Astaga, jangan-jangan Nana diculik, Pak. Hah? Diculik? Diculik sama siapa lagi, Ma? Siapa lagi kalau bukan si Yoyo? Kalau Nana diculik di sekolah, mereka pasti tahu, Pak. Karena Yoyo yang bawa, jadi mereka nggak curiga. Apa sih pakai nampung-nampung gembel segala? Mama kan udah bilang sama Papa kalau Yoyo itu sindikat. Dia pinter aja, dia pura-pura blow on. Udah dong, kalian jangan pada sedih kayak begitu. Kita emang kehilangan Yoyo, tapi kita nggak boleh nyerah. Kalela akan terus usaha. Kemarin ini, Kalela ditelepon-teleponan sama Kak Viola. Besok kita janjian mau nemuin Bude. Nah, Bude nanti mau Kalela bujuk supaya mau damai lagi sama Pade. Abis itu, kita rame-rame cari Yoyo. Gimana? Ini semua gara-gara utang sih. Ada setan! Kenapa? Mana ada setan? Aduh, ada setan. Aduh, setan lagi. Maksudnya Bude deh, iya, Bude deh. Aduh. Bude deh. Aduh, Oleh kenapa nggak bilang sih? Yaudah yuk kita kejar. Ya kejarnya pakai apa? Jangan kaki, orang dia naik motor kok. Lelai Habibi, dari mana? Pulang aja. Yuk, abang anterin pulang. Sekalian ntar di jalan, kita beliin abelo, toge goreng, sama kerak telur. Iya deh bang, boleh. Tapi syaratnya abang harus bantuin Lela ngejar motor yang barusan lewat. Yang tadi, Iya. cemen, tenang aja. Yuk, buruan. Minggir lo. Kalian tunggu sini ya. Pegang yang keras. Yang kenceng. Ada apaan sih teriak-teriak? Mengganggu kenyamanan ngamen aja. Iya, Oleh. Aduh, ada apaan sih, Oleh? Bikin tante Baca jadi bingung deh. Datang-datang aja lu bancik siangan. Mau apa sih lu? Itu ada Bude deh. Ada Bude deh tuh. Bude deh. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Sebenarnya Yoyo sama Nana mau dibawa kemana sih? Jangan banyak tanya. Kamu mau tak bawa kemana-kemana itu urusanku, bukan urusanmu. Om Yoyo. Nana takut. Lepasin. Diam, kamu diam. Tuh kan, Nana takut. Kasihan kan?
Orang Yayo juga takut. Ini sebenarnya tempat apa sih? Kalau kamu mau tahu, ini yang namanya hutan belantara. Itu tempatnya jin, setan, kuntilanak, wewe gombel dan sebagainya ada di sini. Mau apa kamu? Lepaskan ularnya. Baik. Ular! Iman! Ular! Takut! Kata Ibu Yoyo kan, kita kan nggak boleh menghukum sesama manusia, namanya kan main hakim sendiri.